Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit, kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ia pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi, eh, hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material, Mbak. Ya. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan eh, terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Mhm. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa, Ya, gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. ya, Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tidak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, Mhm. sama juga eh, siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau Mhm. equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung, gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Mhm. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya. memiliki hak yang sama di mata hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.